Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Yusindrawan Anaparit? Kali ini pada pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Manajemen sekolah terbatas pada satu sekolah saja. Nah, sedangkan manajemen pendidikan meliputi seluruh komponen sistem pendidikan, bahkan bisa mencakup sistem yang lebih luas dan lebih besar secara regional, nasional, bahkan internasional. Hal yang paling penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu sendiri. Komponen-komponen tersebut yang pertama adalah manajemen kurikulum dan program pembelajaran. Nah, manajemen kurikulum dan program pembelajaran mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Nah, untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah selaku manajer diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Kepala sekolah bersama guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, catur bulan, dan bulanan. Nah, penjabaran tersebut harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama, tujuan yang hendak dikehendaki atau ingin dicapai harus jelas. Yang kedua, program tersebut harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, program-program yang disusun dan dikembangkan haruslah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya, program yang dikembangkan juga harus menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya. Dan yang selanjutnya, harus ada koordinasi antara komponen pelaksana program di sekolah. Dalam penyelenggaraan evaluasi hasil belajar merupakan salah satu untuk mendapatkan umpan balik bagi guru tentang sejauh mana tujuan instruksional telah tercapai. Nah, ini berguna untuk memperbaiki langkah-langkah yang telah ditempuh dalam kegiatan proses mengajar. Laporan evaluasi pertama ditujukan kepada kepala sekolah dengan maksud untuk kepentingan laporan kepada pihak atasan. Nah, sehingga akan bermanfaat bagi pembinaan, pendidikan, serta tugas-tugas supervisi menuju kepada peningkatan efisiensi dan mutu pendidikan. Laporan yang ditujukan kepada orang tua atau wali siswa untuk mengukur perkembangan prestasi siswa. Yang kedua, manajemen tenaga kependidikan. Nah, dalam manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia,
bertujuan untuk mendaya gunakan seluruh tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang seoptimal mungkin, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu dilakukan kegiatan rekrutmen pegawai, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin atau sesuai dengan kebutuhan, untuk kemudian dipilih calon yang terbaik. Nah, kompensasi ataupun reward merupakan balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan yang diberikan secara tetap. Nah, penilaian tenaga kependidikan difokuskan kepada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Bagi pegawai, penilaian berguna sebagai umpan balik berbagai hal, ya, seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, kemudian potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir pegawai. Nah, sedangkan bagi sekolah, hasil penilaian prestasi kerja tenaga kependidikan sangat penting dalam pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan, penempatan promosi jabatan, sistem imbalan, dan aspek lain dari keseluruhan proses efektif sumber daya manusia yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah dan menyandang gelar alumni. Nah, manajemen bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas secara operasional, dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah. Nah, tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak saja, tetapi juga sikap kepribadian, aspek sosial emosional, di samping keterampilan-keterampilan yang lain. Nah, sekolah tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan saja, tetapi memberi bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional maupun sosial, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi anak masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Nah, komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lain. Nah, sumber keuangan
dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3 sumber ya, yaitu pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Komponen utama manajemen keuangan itu meliputi pertama itulah prosedur anggaran. Yang kedua, prosedur akuntansi keuangan. Yang ketiga, pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian. Yang keempat, prosedur investasi. Dan yang kelima, prosedur pemeriksaan. Nah, dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan itu menganut asas pemisahan tugas dan fungsi, otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Jadi ada dipisahkan ya antara tugas dan fungsinya itu. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Nah, manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Yang keenam, yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat ya, bagaikan sisi uang koin. Nah, seperti itu. Dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah dan masyarakat itu harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Nah, hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif, dan efisien. Nah, sehingga menghasilkan lulusan sekolah yang produktif dan berkualitas. Selanjutnya yang ke-7, yaitu manajemen layanan khusus. Nah, manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, manajemen usaha kesehatan sekolah, dan keamanan sekolah. Nah, perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu-waktu kosong di sekolah maupun di rumah. Adapun dalam UU SPN bab 2 pasal 4, yaitu manusia yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka untuk kepentingan tersebut di sekolah dikembangkan program
pendidikan jasmani dan kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan sekolah melalui usaha kesehatan sekolah atau sering dikenal itu dengan sebutan UKS, serta berusaha meningkatkan program pelayanan melalui kerjasama dengan unit dinas kesehatan setempat, apakah itu rumah sakit, apakah itu puskesmas induk ataupun puskesmas pembantu ataupun polindes dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat Ijus Indrawan Anak Parit, pada pertemuan yang ke-7 ini kita membahas tentang komponen-komponen MBS itu. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari apa saja komponen-komponen manajemen berbasis sekolah ini memberikan pemahaman ataupun ilmu kita dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah yang pada intinya kita ingin sekolah yang mandiri, sekolah yang bisa mengatur sekolahnya sendiri, dan sekolah yang memiliki kualitas yang lebih baik, sekolah yang bermutu sehingga sekolahnya melahirkan ataupun mengeluarkan lulusan-lulusan yang berkompetensi, lulusan-lulusan yang berkualitas, lulusan-lulusan yang berprestasi. Oke, sahabat-sahabat Ijus Indrawan Anak Parit, itu tadi ulasan kita tentang komponen-komponen manajemen berbasis sekolah. Mudah-mudahan uraian ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semua apa saja komponen-komponen dalam manajemen berbasis sekolah. Saya Ijus Indrawan Anak Parit, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.